Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita awali bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah pagi ini tanggal 17 ya, Muharram 1446 Hijriah. Oleh Allah dengan hati yang tulus kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan kehadiran kita diikuti oleh doa malaikat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan bimbingan beliau, walaupun indirect ya, tak langsung, tapi lewat Al-Quran dan sunnah beliau kita pun paham karena pertolongan dan kasih sayang Allah pada kita. Jamaah sekalian, kita masih meneruskan tentang watawassaw bil haq, yaitu tentang dakwah Rasulullah. Dakwah Rasulullah itu terbagi dua ya. Ketika di Mekah itu dalam keadaan sepi-sepi, tidak ramai seperti di Madinah. Bahkan awal-awal datang risalah dari Allah itu hanya istrinya yang menerima dulu. Setelah itu kawan akrabnya, kawan mukhalidnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kemudian anak kecil misanan beliau yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu tetangga kawan akrabnya juga yaitu Utsman bin Affan. Dan begitu selanjutnya sampai risalah itu kita terima di masjid ini, itu karena hidayah mula. Dan insya Allah kita sering menerima tentang nikmat Allah itu. Nikmat Allah itu meskipun tidak mampu kita hitung, tapi harus kita kelompokkan biar kita mudah menerima. Yaitu pertama, nikmat hidup. Ini mudahnya begitu. Semua makhluk diberi hidup, makhluk hidup, dan bukan kita saja. Binatang, tumbuhan, flora fauna itu pun diberi hidup. Lalu atasnya lagi adalah nikmat merdeka. Yang diberi kemerdekaan hanya kita, termasuk bangsa kita. Kan bulan depan ada istilah 17 Agustus. Untuk yang ketiga, yang tertinggi adalah nikmat iman. Dan nikmat iman ini tidak semua orang diberi, hanya karena kemurahan dan kasih sayang Allah pada orang itu, sehingga orang itu diberi nikmat yang namanya iman. Nah, kita sekarang sudah disapa iman karena merasa ya enak-enak, mestinya enak-enak ini gak omah ya. Tapi karena kita terpanggil oleh iman itu sehingga datang ke sini untuk mengikuti kajian Islam habis jamaah subuh. Maka itu menandakan bahwa kita itu sudah disapa iman. Tinggal kewajiban bersama ngeramut iman itu bagaimana. Ditata yang rapi, ditata yang baik, lurus dan kuat. Nah, sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat pun kita hilang dari peredaran seperti ini dan tidak akan ketemu kembali kecuali nanti kalau sama-sama di surga ya, amin ya rabbal alamin. Bisa ketemu ya. Inna sabal janatil yauma fi zulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiqi. Jadi menit-menit itu senden kursi yang sudah disiapkan oleh Allah. Ya, seperti sekarang kita bersandar itu tapi gratis itu.
Nanti dari Allah itu karena amal kita. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Jamaah sekalian, kita lanjutkan. Jadi setelah diterima ayat yang pertama Iqra itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itu kita harus pandai membaca. Membaca apa? Ya minimal diri kita. Dan awal-awal pengajian kita di waktu subuh ini sudah kami sampaikan ayat Allah kan 3. Terutama yang ada di tubuh ini. Jadi wa fil ardi ayatul lil muqinin, di jagat raya ini ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum, dan di tubuhmu kamu sendiri juga ada ayat Allah. Jadi tubuh kita itu ada ayat. Terutama jantung. Sejak lahir wis ngene terus ini. Kene perai masalah ini. Maaf ini ya pojokan ya. Nah, ya. Jadi terus jalan nih sampai nanti. Terus jalan berapa puluh tahun wallah. Ini Allah memberikan. Karena itu wa fi anfusikum, di dalam tubuhmu itu ada ayat Allah. Afala tubsirun, mengapa kamu tidak melihatnya? Subhanallah. Itu kita ditawari ayat itu. Surat apa kira-kira? Ya surat Quran mana ya, gampang. Al-Dariyat ya, dicari surat Dariyat. 19-20 di situ ada ayat itu. Jadi saya ulang ya, ada 3 ayat itu. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mengapa kamu tidak melihatnya? Toh itu jelas ya. Lalu dalam Al-Quran itu sendiri, itu juga ayat-ayat Allah. Jadi 3 kan. Bukan ayat Al-Quran loh. Ayat Allah. Kalau kita tanya, ayat Allah berapa? Jangan dijawab ayat Quran, itu keliru. Jadi ayat Allah, bukan ayat Quran. Nah, yang ketiga, ayat Al-Quran yang jumlahnya sekian ribu itu. Jamaah sekalian, yang pertama Iqra. Yang kedua berselang beberapa saat ya surat itu, surat Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kita bagi yang masih muda-muda atau yang ada kesempatan silakan dicatat itu. Dicatat ini bisa lebih jauh, kalau ada lupa kita lihat. Nah, begitu. Setelah itu yang ketiga adalah surat Muzammil ya. Isinya coba urutannya Iqra. Kita suruh baca tadi. Lalu nun wal qalami wa ma yasturun. Qalam itu ya menulis. Kira di masa Nabi kalau ada orang-orang ditawan tidak disiksa sebagaimana tawanan itu, justru suruh mengajari orang-orang yang tidak bisa baca dan menulis. Kalau sudah ada yang pintar membaca dan menulis dari tawanan perang itu, dilepas itu. Indah sekali Islam, tidak disiksa itu. Kamu ajari nih orang-orang Islam yang belum bisa membaca dan menulis itu. Nah itu. Cuma intinya pada ayat 4, akhlak. Karena itu risalah Nabi yang kedua adalah kita harus memiliki akhlakul karimah yang bagus. Ucapannya, perbuatannya dengan tetangga sampai diukur iman dan sebagainya kan itu. Yang ketiga Muzammil. Muzammil itu adalah sholat malam dan tertib Al-Quran. Ini bagi Rasul ini. Kita yang mengikuti, yang paham saja kita ikuti. Di sana surat Muzammil kan kita diperintahkan, tapi Rasulullah itu intinya qumil laila, berdiri kamu di malam hari. Awingkus awazid, tambah atau kurangi tergantung. Jadi Rasulullah bagi Nabi adalah wajib. Dan waratilil Qur'an taratila. Kalau baca Quran pelan-pelan, jangan keburu-buru. Nah, yang keempat adalah Muddatsir. Surat Al-Muddatsir itu adalah berselimut yang kedua. Jadi selimut pertama Muzammil, selimut yang kedua Muddatsir. Ini mulai ada misi, tampak itu tugas beliau.
Ya ayyuhal mudzatsir, wahai orang yang berselimut, kum berdiri. Di sini bukan kumilailah sebagai namun zamil, tapi kum fa'angdir, beri peringatan umatmu. Diberikan peringatan biar tidak lupa, biar tidak keliru dalam hidupnya. Kum berdiri, jangan malas dalam kehidupan kamu. Misimu adalah seorang rasul. Fa'angdir, berikan peringatan biar tidak lupa. Nah, setelah fa'angdir warabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkan. Sebab selain Allah kecil, tidak ada artinya di sisi kamu. Allahu Akbar, Allah Maha. Ya, jadi setelah itu, setelah kum fa'angdir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, bersihkan pakaian kamu. Kita menghadap Allah harus suci. Thiyabaka itu pakaian. Tapi pakaian kita jangan hanya lahirnya saja, tapi pakaian batin lebih jauh. Pakaian lahir ya juga yang kita pakai untuk menutup aurat kita dan untuk inna sholati dan selanjutnya. Tapi lebih penting di situ adalah wathiyabaka fathir, adalah niat kita. Niat kita sholat untuk apa? Ya karena taat pada Allah itu. Kita beramal, berinfak dan sebagainya. Itu kembali pada ayat ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Mukhlisinnya ini kayak itu kita yang yang betul-betul ikhlas, tidak ada beban apa-apa. Waktu datang, waktu ibadah, waktu bekerja begitu. Warrujza fahjur, yang kotor-kotor hindari, yang najis jauhi. Sampai di sana ya ayat itu. Itu keempat. Wal thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Yang terlarang, yang najis, yang kotor, hijrahilah, jauhilah. Wala tamnun tastaksir. Kalau kamu memberi jangan ada harapan balasan lebih banyak. Ini biasanya ibu-ibu ya, kalau weweh itu kan di biyen nek cara cilikan saya itu kan ngenteni sangu. Jadi tenang nang ngene budhe ya. Nah, sebelum berangkat kan biasanya ibu itu kan memperlihatkan yang dikirim orang dulu. Kalau sekarang saya sudah paham semua. Karena ayat itu tetap jalan. Suatu saat ada problem-problem seperti itu. Wala tamnun tastakthir, yang keenam. Jadi kamu kalau memberikan sesuatu jangan ada harapan yang lebih baik. Malam selekur nek cara biyen malam-malaman itu cek horeg itu ya, malam-malaman kirim apa dodo mentok sama pupuk gending loh. Kirim. Ini lho Pak. Masih tak kirimi dodo mentok karo pupuk gending, apa ono gending barang iki gak ngerti ya, tapi bahasa Jawa. Setelah malam songo eling-eling kono tuwek dikirimi ceker-ceker karo suwiwi oleh nyeladu nang wis gak dulur-duluran. Biyen niku tak kirimi. Padahal kita kalau sudah nyoh untuk memperoleh ketenangan, nyohnya harus banyak. Irhamu man fil ardi, kemarin keterangan saya itu. Kasihanlah orang di bumi, kamu akan dikasih orang-orang di langit. Yatul ulya khairam yatis sufla. Nilainya cukup tinggi. Yang terakhir adalah setelah wal thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastaksir, terakhir ya, yaitu agungkan Allah. Jadi semua kita kecilkan. Jadi wali rabbika fasbir, maksud saya hanya kepada Tuhanmu saja kamu bertingkah, berlaku sabar. Saya ulang ya, kum fa'angdir ya, wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur wala tamnun tastakthir
wali rabbika fasbir. Kita sudah masuk ranah itu sebenarnya itu. Kita kalau sudah mampu, ini sudah nilainya di atas rata-rata, di atas 70, 75, bisa 80. Saya ulang ya, ada 7 poin itu. Kum, berdiri kamu, jangan malas. Misimu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalau kita, kalau Nabi ya berdakwah. Setelah kum, fa'angdir, berikan peringatan umatmu yang lalai, yang lupa. Wali rabbaka fa'angdir wa rabbaka fakabbir. Agungkan Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu harus bersih. Bab niat kamu harus baik. Ikhlas karena Allah. Nanti akan ada tumburan-tumburan. Ternyata dinamakan tahun hijrah kan ada tumburan-tumburan itu. Nah, di sini awal berangkatnya. Warujusah fahjur, yang terlarang hindari. Wala tamnun taksir. Dan kalau kamu memberi jangan ada harapan kecuali dari Allah. Wali rabbika fasbir, dan hanya untuk Tuhan kamu bersifat sabar. 7 kan, 7 poin. Yang terakhir terutama sabar akan perintah Allah. As-sabru ala ta'ah. Kita taat beragama. Yang wajib dulu diselesaikan. Nanti soal yang mandub, yang sunnah, yang nafilah tergantung masing-masing kita. Jadi agama itu tidak sulit, tidak susah. Ambil yang wajib dulu sampai mampu, jangan sampai ada yang kurang. Nah, maka setelah itu kita yang mandub-mandub itu kita tambah begitu sampai sempurna sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jamaah sekalian, yang kedua adalah as-sabru tarkul maksiyah. Ini diberikan contoh oleh Nabi Yusuf itu, oleh Allah. Yang pertama Nabi Ibrahim, yang kedua Nabi Yusuf, yang ketiga adalah ketika kena musibah. As-sabru indal musibah, di saat sakit, di saat payah dalam kehidupan kadang-kadang dicoba berat. Mungkin dari zaman ada yang sakit, jangan menggerutu. Bersyukurlah waktu sakit. Alhamdulillah aku sakit, begitu. Tapi coba banter-banter diwadani wong gak diparingi apa-apa ngono. Alhamdulillah aku lara, alhamdulillah sakit. Ya gak disambangi wong yang rugi sampean. Padahal nek nggawa kadang-kadang digawani roti goreng lumayan. Jamaah sekalian, itu memang 3 itu. Sabar akan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar ketika kena musibah. Kena Nabi Ayub. Tapi Nabi kita di atas itu semua. Coba kita lihat surat Ali Imran yang terakhir, yang kadang-kadang kita baca dalam sholat subuh itu. Jadi dalam Ali Imran yang terakhir itu kan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum turhamun. Cuma kalau kita baca dari kullu nafsin dha'iqatul maut terlalu sulit. Kalau jenengan tidak apa-apa, insya Allah suatu saat kita baca mulai kullu nafsin dha'iqatul maut sampai selesai. Itu satu lembar lebih itu. Lebih 7 baris apa 6 baris. Kalau tidak ada yang ikhlas semua kita baca. Kita tambah lagi innallaha wa malaikatahu yusholluna sampai habis. Ya rada lumayan, sekilanget. Terus rukuk sujudnya rada anget. Pulang merdeka, kita hidup kayak milik kita dunia ini. Kenapa? Dalam rukuk sujud kan kita sudah sangat bagus. Rukuk bagi yang kita tua, coba maaf ya yang tua-tua gak nyindir, aku cuma nyinggung. Coba kita saat Allahu Akbar, kedua tangan kita pegangkan lutut. Waktu rukuk kan punggung kamu ini kertak begitu. Ini maksudnya apa? Ada rahasianya. Mengapa kok Allah merintah rukuk? Bukan beban itu. Itu menunjukkan bahwa badanmu sudah luset seperti itu. Nah,
Tapi gak diomong ngene iku, kita sendiri yang menyadari mau rukuk kertok, gitu berarti orang yang ahli rukuk, terutama sholat sendiri di rumah agak lama kalau rukuk akan terhindar dari penyakit yang namanya pengapuran. Tolong yang pengapuran, rukuk isi rodok suwe, cenang waras, insya Allah. Nah, begitu selanjutnya apalagi sujud, itu membedakan antara kita dan selain kita. Jamaah sekalian, kita kembali. Setelah misi itu keempat, maka turun suratul Fatihah. Jadi urutannya kita harus tahu urutan Al-Quran turun pada Nabi. Tidak langsung blok begitu, tidak. Pertama adalah Iqra, hanya 5 ayat, surat namanya surat Al-Alaq gitu, 5 ayat. Lalu disusul Nun wal Qalami wa ma yasurun, intinya akhlak. Lalu yang ketiga adalah surat Muzammil, kumil laila itu, kamu bangun malam itu untuk membersihkan jiwa yang jauh. Karena yang kamu hadapi aneka ragam manusia, apalagi maaf terkenal dengan orang-orang Quraisy yang keras itu. Begitu dakwah sambil berhati-hati, ganok wong krungu, asose tercium. Orang-orang tidak senang agama mencium ini kok ono model-model. Tuhan kita itu 360 Tuhan di sekitar Ka'bah ini. Patung-patung kan 360 sama dengan jumlah hari itu. 360 Tuhan kita. Atau di situ kok ono arek ini cara kene wong dinyek arek, Rasulullah dinyek arek. Kono arek ngajak anyar-anyaran Tuhan hanya satu. Biasa Tuhannya 360 Tuhan, kok saya kon mek situk tok iki. Kadek terlarang itu dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ada dua kata. Tapi jangan dibuat goleng-goleng ya. Ya cukup biasa dalam hati. Itu kan la ilah dulu illallah. La ilah itu dalam artinya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Tidak ada yang boleh kita sembah, ilallah hanya Allah. Geger kan? Hanya kalimat itu toh. There is no God. Tiada Tuhan. Ini wong Madura ya. Ono sing Madura. There is no God, tiada Tuhan. Ya, but of Allah, hanya Allah. Nah, kecuali Allah saja. Rame itu muka. Sampai ditawur Rasulullah itu karena apa ya, kalimat itu asalnya. Nah, coba Tuhannya sekian banyak kon situk tok gak dosa. Akhirnya rame. Setelah rame, tapi di Pulau Soro itu tambah akeh umate. Di Pulau Soro waktu itu namanya Siroh itu begitu. Ditawur begitu malah akeh. Akhirnya pun orang-orang itu suruh datang ke Abu Thalib. Kalau bahasa Mojokerto, Pak Lek Abu Thalib. Walaupun nanti sampai mati tidak Islam itu Abu Thalib sendiri. Tapi inilah yang memelihara Nabi kita karena kentalnya keluarga. Karena itu hati-hati keluarga ini. Jadi harus kita wa'ulul arham bainahum. Jadi keluarga harus kita perhatikan, punya ponakan, punya ini harus kita perhatikan. Termasuk meniru ini Abu Thalib ini. Paling ini ponakan sampean kok ngaku gini-gini, menyampaikan risalah nek cara gitu, kenabiannya itu tiada Tuhan hanya Allah. Kami ndak dosa. Wis gini lho Pak Lek. Suruh berhenti sajalah. Suruh berhenti saja. Karena kami tak Pulau Soro umatnya tambah akeh. Gampang tak corong tak balangi watu lah cara kene mate sekar. Kok tambah akeh? Tak kapiolo tambah akeh. Kami siksa sebagian umatnya itu tambah akeh. Wis ngene balik kita model yang baru. Apa? Suruh berhenti saja menyampaikan kalimat la ilaha illallah itu. Kan belum ada sholat itu waktu itu, belum Isra Mi'raj kan belum, itu hanya tiada Tuhan hanya Allah saja, bertuhan dulu. Nah isku keras kenceng, nah sudah beres.
Ini Pak Le, kon lerenai. Apa yang diinginkan? Harta separuh Mekah? Lah kayak gitu. Harta separuh Mekah. Kon ngepek kabeh. Apa maaf ini? Cewek-cewek kecil. Wah. Maaf ini cek gak ngantuk bolo sebelah. Ono cewek-cewek kece bareng sirek. Cewek yang cantik-cantik suruh ambil berapa yang diinginkan. 1, jangan diteruskan menyampaikan risalah itu. Begitu. Terus kurir datang gak gelem. Tetap dia menyampaikan dakwah itu. Pak Le, aku tetap jalan dakwah ini. Apa saya yang hancur? Apa mereka yang sadar? Ucapan Nabi itu. Apa kami hancur atau mereka sadar? Sudah gagal pula. Itulah akhirnya setelah Quran sekitar 13 tahun Rasulullah di Mekah, tidak sampai 13 tahun. Dan untuk membedakan ayat Makkiyah dan Madaniyah itu diperintahkan Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Memang diperintah. Nanti untuk membedakan ayat-ayat akidah, ya, ayat-ayat sebagian sains, ilmu pengetahuan, dan terutama ibadah dan muamalah itu yang banyak di Mekah. Karena itu maaf kalau kita baca ayat-ayat pendek itu Mekah. Kalau ayat pendek ya, idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru tilat was samaa'i dzatil buruj wal yaumil maut. Ciri khasnya ayat-ayat Makkiyah sebelum hijrah itu ayatnya pendek-pendek. Ayatnya pendek-pendek. Ya, itu ciri khasnya. Yang kedua, sastranya tinggi juga, lebih tinggi daripada nanti Madaniyah. Yang ketiga biasanya dimulai ya Yuhannas. Ya Yuhannas. Ciri khasnya Makkiyah, ayatnya pendek, berisi akidah, ya, sangat indah. Seperti itu tadi. Ya, yang pendek-pendek. Cuma di juz amma itu ada 5 yang Madaniyah. Lam yakun itu Al-Bayyinah itu idza zulzilatil ardu zilzala, lalu idza jaa nasrullah. Itu ada 5 ini yang masuk ranah Madaniyah. Insyaallah surat pendek itu inna ataina kal kautsar itu masuk ranah Madaniyah. Karena apa? Ayat 5 yang dalam surat juz amma itu Rasul sudah hijrah ke Madinah. Untuk yang Madaniyah, jadi kalau kita suratul Baqarah Madaniyatun, berarti itu sudah diturunkan ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Ayatnya panjang-panjang. Nah, sekarang kalau andai kata kita ditanya, coba surat apa yang paling panjang? Jawabnya 1, suratul Al-Baqarah. Terus ditanya, ayat apa yang paling panjang? Bukan surat, ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ya surat Al-Baqarah mana? Ayat 183. Masalah apa? Piutang, utang-utangan. Idza tatayantum bidainin, ya, faktubu ila ajali musamma faktubu. Idza tatayantum bidainin ila ajali musamma faktubu. Kalau kamu hutang piutang, ya, dan pembayarannya, pengembaliannya ditetapkan, jangan lupa dicatat. Dicatat itu. Itu perintah Islam. Surat Al-Baqarah ayat yang terpanjang dan hutang-hutang piutang itu. Karena itu kita diperintahkan oleh Nabi kita hidup sederhana, karena ojo kakean hutang. Iya, akil minad dzunub yahun alaikal maut. Kurangilah dosa agar kamu enteng menghadapi mati. Orang kalau dosanya sedikit nanti malaikat mencabutnya tidak berat, meskipun dia tetap sakit. Wong kena rididi mercing-mercing apa maneh dicabut.
ya tetap sakit. Rasulullah saja sakit, malah suruh berhenti. Israel berhenti dulu. Panas ya. Oh nggih Rasul panas aja nih. Kalau jabut nih jane kula pun wedi lho niki jabut sampean nih. Itu karena tidak punya dosa. Dicabutnya ini sambil cara ngono grogi malaikat itu. Wis berhenti dulu, diambilkan banyu. Ya diambilkan air setelah minum, bahkan di bejana itu kedua belah tangan beliau dimasukkan. Lah saat itulah tangan masuk ini dihabiskan, hilang di sana. Sudah innalillahi wa inna ilaihi. Jadi hampir tidak terasa Rasulullah. Awalnya separuh sakit itu. Setelah perut ke atas sudah tidak ada sakit. Kalau orang mukmin kalau mencabutkan dari kakinya dulu. Tapi dari sini orang-orang mukmin dan kita nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Israel mencabut kita dari umbun-umbun sini, mulane mripate mliram ngene kayak. Itu yang dingin dulu mesti kaki. Tapi kalau ada orang sakit yang kakinya sudah anyep, jangan diomongi. Bu, dos pundi Bu? Batuk sampai cek panas tapi sikil kok anyep, tambah deg-degan itu. Biarkan saja, dihibur saja tetap. Ya dihibur saja. Sembuh kok Bu, sampean enggak usah takut ya, sehat-sehat selalu nanti ketemu kita di pengajian-pengajian. Pak, enggak apa-apa sampean sakit itu pokoknya dihibur saja orang sakit itu. Itu berpahala. Sampai orang yang tidak pernah nyambangi wong loro itu Allah marah ya lewat hadis qudsi ya. Mengapa hambaku tidak nyambangi aku? Tapi lewat hadis qudsi, redaksi Rasulullah. Jadi kalau ada orang tidak mau sombang nang wong padahal dia ya kan apa-apa. Itu Allah yang menyatakan mengapa hambaku tidak mau nyambangi aku, begitu loh maksudnya. Padahal nyambangi siapa? Saudaranya sakit itu. Dan itu kewajiban kan? Ya hakul muslimi alal muslimi situn, termasuk kalau sakit dijenguknya. Jadi nyambangi wong loro itu berpahala tinggi. Mudah-mudahan ya sapa sih gelem loro, tapi wong takdir ya. Nah, itulah jamaah sekalian. Akil minad dunub, kurangilah dosa. Yahun alaikal maut, agar enteng menghadapi mati. Yang kedua, wa akil minad daini ta'is qurra, dan kurangilah hutang agar hidupmu merdeka. Wong saiki diwali sampean lho Kang, sampean lho Gus, aku utang gak gopoh sampean nagih kok. Lho ya apa iki kan diwali. Aku sing utang gak gopoh iki lho, sampean nagih kok gopoh lho. Iki jenenge nek cara bahasa di tempat saya itu pring malang semut ireng nyokot itu. Nek utang gampang, nek nyaur alut bulutinya sedih. Jamaah sekalian, itulah contoh bahwa setelah Rasulullah tugas Makkiyah selesai, hijrah ke Madinah. Dan ini masa kayaknya genting sekali waktu itu. Dan orang-orang sudah tidak terima, Rasulullah juga Mekah enggak terima. Ya. Akhirnya malam hari orang-orang ngipung rumahnya Ali. Karena apa? Rasulullah ingin istirahat di rumah Ali bin Abi Thalib itu. Istirahat malam, malah bersama Abu Bakar itu. Bersama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah malam itu orang-orang tidak berani masuk. Tapi kejuwit wah rame nggo njaba, tapi mlebu gak wani. Padahal maune mlebu kabeh ya nutuki wong telu kan korat arit. Nah, tapi ingat, Rasulullah dimanapun berada selalu dijaga oleh malaikat. Para sahabat nek Rasulullah ada karena itu mereka seneng. Ingat Abu Hurairah itu kan pengembala kambing. Nganggur-nganggur wis kambinge ditoto sudah diendelesep nang Rasulullah. Sampai apal ribuan hadis. Padahal hanya pengembala kambing. Kalau Anas memang
masih muda, Maula Rasulullah Anas bin Malik itu sampai hafal 2000 berapa lebih. Nah, yang ketiga adalah istrinya Rasul namanya Aisyah. Jadi 3 orang ini yang paling banyak hafal hadis, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Aisyah radhiyallahu anha. 3 orang ini yang akhirnya ilmu itu sampai pada kita. Nah, mudah-mudahan kadang-kadang kita an Anas bin Malik radhiyallahu an Abu Hurairah radhiyallahu an Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka di sanalah kita akan estafeta, kita sebagai kafilah, karena hubungan dari Nabi, para sahabat, tabi'in sampai pada kita. Itu saja dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita nanti melanjutkan bekerja untuk hablum minan nas, karena bagaimanapun tugas kita sama-sama. Itu masih seri saja ya, karena masalah hijriah ini memang masalah panjang sekali sehingga kita pun memahaminya. Yang penting intinya tadi adalah ayat Allah 3 tadi ada di jagat raya ini, ada di diri kita masing-masing di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala min jahdil bala min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil ada. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtan naz'i imanana. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.